Halo, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Tong Podcast. Mari Tong Carita. Tong Podcast. Dan di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan cewek cantik. Siapakah dia? Saya langsung saja menyapa orangnya. Halo. Halo juga. Iya, halo. Si hai dulu. Iya, Si halo. hai. Iya, Silviani Komber. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik ya, iya santai saja ya. Iya, Iya. Oke, ini Silviani Kombers, mahasiswa mantan ya. Ya. Ya, mantan mahasiswa terbaik Setia Oto Gesel Fakfak jurusan Ekonomi Pembangunan dengan IPK tertinggi atau cum laude. Waduh, luar biasa ya. IPK tertinggi. Nah, kalau sebelum saya mau tanya nih ya tentang kenapa sih sampai bisa dapat IPK tertinggi gitu ya. Khusus IPK tertinggi ini wilayah kampus aja ya? Iya, wilayah kampus. Wilayah kampus. Oke. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan sedikit dulu dong perjalanan kampus dari mulai semester pertama sampai akhir ini. Ya, boleh, terima kasih. Saya akan sampaikan sedikit di mana perjalanan berjalannya dari semester awal sampai akhir ya. Ya, mungkin dari semester awal yang saya daftar masuk ya itu berjalan lancar. Semester 1 sampai ke semester 4 itu mulai ada kuliah perdana buat, jadi itu menambah semangat. Semangat ya, dari situ dia berlanjut. Ya, berlanjut. Terus di dalam kelanjutan itu di setiap keseharian saya dari rumah, dari kampung, dari kampung saya ke kampus ya itu Iya, sangat. boleh tahu kampungnya di mana Ya, nih? kampung saya di distrik Fafak Tengah, Kampung Kanantare. Oh, Kanantari. Ya, Kampung Kanantare. Biasa disebut kalau lebih cenderung itu biasa dibilang kampung air besar. Ya. Ya, setelah dari kampung ke kampus ya itu kira-kira jauh juga ya. Lumayan jauh. Jadi ya saya biasa pakai taksi, kalau tidak pakai motor, pakai kendaraan motor. Ya, jadi mungkin kadang di tengah perjalanan mungkin kalau memang saya pakai motor ya mungkin ada sedikit mungkin kendala-kendala ya, seperti mungkin ban pecah dan itu membuat saya menjadi setengah mati. Iya. Ya, tapi kadang saya tidak sampai kampus karena dengan seperti begitu saya pulang lagi. Oh, pulang ya, lagi. pulang Iya, lagi. karena Akhirnya tidak pengaruh jadi ke jauh kampus. juga ya. Ya, jauh sekali. Ya, mungkin seperti begitu. Terus eh esokan harinya lagi saya ke sana lagi, ke kampus lagi, berjalan ke kampus ya, puji Tuhan berjalan lancar. Dari dia punya perkuliahan ya, kadang sampai di kampus juga bapak ibu dosen itu tidak ada. Jadi membuat kami menunggu, kalau memang menunggu terlalu lama ya mau tidak mau kami pulang saja. Terutama buat saya ya, tetap Iya, saya iya. pulang duluan ya. Tapi kan tidak membuat patah semangat untuk tetap menunggu dosen kayak begitu. Apalagi kan perjalanan dari rumah kan cukup jauh ya. Iya, dibilang hampir 1 jam ya. Tidak sampai 1 jam sih. Tapi yang jelas ya lumayan juga. Itu jam masuk kuliah itu jam berapa? Jam 2. Jam 2 Jam sampai 2 sampai biasa jam 4 ya. jam 4. Iya. Oh, tidak ada malam, tidak ada ya. Memang ada kalau penambahan mata kuliahnya berarti ada sampai jam 9, tapi ya sering-sering itu pulang jam 4. Jam 4 Iya, ya. jam Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal prestasi akademik nih ya. Nah, ini apa motivasi utama nih dalam meraih predikat Koplet sendiri dengan IPK tertinggi di Setia Oto dan Gessler ini? Ya, motivasinya itu mungkin ya kadang saya berbagi waktu, karena mungkin ada pekerjaan lain lagi. Jadi setelah saya dari pekerjaan lain itu saya menghitung kalau memang waktunya sudah kepepet, berarti ya saya langsung izin di satu pekerjaan yang mungkin membuat tidak bisa, tapi saya harus izin untuk bisa masuk kampus. Ya. Setelah itu saya harus langsung ke kampus terus mengikuti, dan memang harus lebih fokus ke kampus ya sampai selesai seperti begitu. Iya. Nah, kalau tadi kan bicara soal mengatur waktu ya. Iya. Nah, ini kalau mengatur waktu antara kuliah, terus tugas dan kegiatan lainnya sehingga bisa mencapai prestasi akademik tertinggi ini seperti apa nih? Kalau mau dilihat mengatur waktu dan mengatur waktu ya mungkin dari setiap waktu yang saya gunakan itu mungkin kurang lebih 2
dua jam untuk saya harus dari pekerjaan yang mungkin pekerjaan kantor mungkin ya, karena saya sebagai honorer juga. Oh, sebagai honorer? Iya, sebagai honorer di mana nih? distrik Papua Tengah, kantor distrik Papua Tengah ya. Jadi saya langsung dari situ terus saya berbagi waktu untuk masuk ke kampus dengan jam 2. Setelah saya sampai di kampus ya mungkin mencapai nilai tertinggi itu mungkin kelebihan dari saya. Kelebihan ya mungkin langsung sampai terus kadang menunggu tapi saya tidak sabar menunggu. Saya langsung pergi ketemu dosen, Bapak Ibu dosen untuk bagaimana untuk kita bisa masuk untuk mengikuti kuliah. Kalau memang Bapak tidak mau berarti saya harus bilang Bapak atau Ibu dosen, saya minta tugas. Kadang saya memaksa begitu, saya minta gitu tugas ya. ya. Saya memaksa begitu. Jadi mungkin dari situ sudah mungkin sudah diambil nilai-nilai itu ya, mungkin dalam saya punya kemauan Iya. atau Mungkin dari kebijakan. kedisiplinan Ya, atau kedisiplinan seperti itu. rajinnya juga Ya, seperti itu ya. semangat begitu untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan tugas atau mungkin apa yang Bapak Ibu dosen suruh ya itu yang itulah yang saya kerjakan mungkin seperti itu. Oke. Nah, kalau mata kuliah atau dosen yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dalam kuliah sendiri seperti apa di khususnya jurusan sendiri? Ya, mungkin setiap kalau dikhususkan untuk ekonomi ya berarti di situ berbagai macam pelajaran mata kuliah yang kita dapat. Berarti yang lebih cenderung itu seperti ekonomi makro atau mikro. Itu dimasuki dalam situ dan setiap kali ya memang kita belajar tentang itu, dikhususkan untuk ekonomi makro atau mikro. Iya, namanya juga kan sekolah ekonomi ya. Sekolah ekonomi jadi memang pelajarinya Iya, tentang itu betul. saja ya. Seperti Oke, begitu. oke. Kalau perjalanan dan tantangannya, nih apa tantangan terbesar nih yang dihadapi selama kuliah dan bagaimana cara mengatasinya? Iya, terutama kalau untuk tantangan ya, terutama saya berterima kasih juga kepada kampus. Kalau untuk secara luas saya berterima kasih kepada kampus karena kampus itu selalu memberikan toleransi buat kami anak-anak. Tapi kalau untuk khusus saya punya tantangan itu ya mungkin yang pertama mungkin tantangan itu mungkin di masalah uang ya, masalah dana ya. Mungkin dia punya dari semester awal, dia punya semester pertama, ya mungkin dia punya semester mungkin sebesar 2 juta, 2 juta atau 1.100.000. Ya kadang tidak memenuhi, maksudnya belum bayar lunas, tidak bayar lunas, tapi ya puji Tuhan Bapak Ibu dosen itu selalu memberikan toleransi buat kami. Ya tapi kadang saya berusaha itu kerja itu. Kalau saya berpikir bahwa saya tidak kerja berarti mau bayar dengan apa? Ya. Betul. Gaji dari honorer itu tidak mungkin karena dia makan bulan, 4 bulan atau 3 bulan baru bisa ada gaji toh, maksudnya bisa gaji keluar. Jadi ya saya mau tidak mau saya harus bantu orang tua. Ya bantu orang tua untuk kalau terlebih perekonomian memang sangat menurun, tapi saya tetap semangat untuk kerja ya. Mungkin karena kadang di kampung itu ada berbagai macam ya, ada kalau memang tidak musim pala ya, tidak musim pala berarti ada kebun untuk ya mungkin bisa cari sayur atau mungkin di laut mungkin cari ciput ya, mungkin dengan itu ya berarti saya pergi bantu mama untuk jualan. Oh, jadi orang tua pekerjaan hari-harinya apa? Petani, bapak Petani mama ya, petani ya. semuanya ya. Tapi alhamdulillah ya, mendapatkan anak yang punya prestasi yang luar biasa seperti itu ya. Sebagai dibilang kebanggaan tersendiri gitu. Oke, kalau pernah tidak mengalami dibilang kegagalan atau kesulitan dalam kuliah gitu, bagaimana sih caranya bangkit dari kesulitan tersebut? Ya. Kegagalan itu saya dapat waktu di KKN. KKN. Ya, KKN itu dapat di mana? KKN itu ya dia bersamanya dengan dana uang. Betul. Ya. Dan dibilang di situ harus bayar lunas baru bisa ikut KKN. Disitulah saya patah semangat. Oh, ada sempat ya? Sempat saya patah semangat karena merasa kegagalan bahwa saya rasa bahwa itu mungkin tidak bisa. Untuk saya harus masuk untuk ikut KKN. Ya tapi dengan terdorongnya orang tua, keluarga, adik kakak mungkin saudara, kerabat, sahabat ya. Bukan dengan langsung jam itu kasih uang tapi dengan segala macam motivasi harus semangat ya.
Tapi di situ saya mulai bangkit. Nah, bangkit untuk bagaimana? Oh, saya berpikir bahwa saya harus bantu orang tua. Iya. Dengan caranya membantu orang tua, mungkin orang tua juga mungkin bisa ya, mungkin punya ada penyimpanan sedikit iya. untuk kasih, ya kasih terus saya langsung donasi, walaupun tidak semua, tapi ya masih bisa sedikit itu Masih masuk bisa untuk lah. saya mengikuti Betul, KKN. Ya, Oke, wah, luar biasa ya. Nah, ini apa sih momen tertentu yang paling berkesan selama perjalanan kuliahnya nih? Momen yang paling berkesan. momen yang paling berkesan ya tetap saya dengan teman-teman, ya saya dengan teman-teman dan kami didukung oleh bapak dosen kami, ya itu saya merasa bahwa momen itu momen yang paling di situ ada, di samping itu ada momen kehilangan sedih juga, ya bapak itu selalu memberikan kami motivasi, ya namanya juga dosen ya, memberikan kami motivasi, dorongan buat kami walaupun kami lemah, tapi ya bapak selalu memberikan semangat buat kami, ya di situ berjalannya seiringnya waktu, ya kami merasa bahwa ada suatu masalah begitu. Tapi puji Tuhan masalah itu kami dapat selesaikan. Ya, terus kami didorong juga oleh Bapak dosen yaitu Bapak Raklan Gultom yang mana telah bersama-sama dengan kami. Bersama-sama dengan kami melewati suka dan duka itu. Terutama ya sampai sejauh ini kami melewati momen itu dan pada waktu kami masuk ke wisuda ya Bapak juga pun tidak bersama-sama dengan kami karena Bapak meninggal. Oh, meninggal ya. seperti itu. Oke. Nah, ini kalau bicara soal siapa sih sosok yang paling menginspirasi dalam perjalanan studinya? Sosok yang paling menginspirasi, entah itu mungkin dosen, teman, keluarga, atau yang buat kamu dibilang ya Semangat begitu. ya betul, semangat. Iya, jadi kalau untuk sosok yang membuat saya semangat, kadang itu orang tua, kadang juga teman, juga Bapak Ibu dosen. Tapi di samping itu yang bersama-sama dengan saya itu sang kekasih ya. Oh, luar biasa, sang Itu, kekasih. sang kekasih karena di samping itu walaupun saya patah semangat, tapi dia selalu ada bersama-sama dengan saya untuk membangun saya punya jiwa semangat untuk bagaimana datang terus di kampus. Berarti Terus punya support system ya sendiri support ya. begitu. Nah, terus dia juga membantu. Di saat itu saya tidak mau, sudah capek, tidak usah pergi sudah. Tapi dia bilang, hei kuliah itu penting, masa Ya. depan itu penting, jadi harus semangat ya. Jadi dia salah satu seorang yang saya rasa bahwa benar-benar membantu saya dalam setiap perkuliahan saya, perjalanan keseharian saya sampai saya selesai. Oke. Ya. Nah, ini terakhir nih, pesan untuk mahasiswa-mahasiswi lain yang ingin meraih prestasi seperti Selviani ini sendiri seperti apa nih? Ya, kalau untuk saya sendiri ya prestasi atau yang kami jalankan di kampus itu harus itu sangat penting buat kami untuk masa depan kami. Ya, kalau untuk teman-teman ya bagaimana untuk saya mengajak teman-teman atau adik-adik tingkat saya bahwa teman-teman atau adik-adik juga harus bisa seperti itu. Terus untuk penyemangatnya ya memang untuk semangat bagaimana untuk giat dalam perjalanan atau mungkin masuk kampus ya memang itu harus semangat karena bersyukur juga karena di kampus di Otto Gessler itu sudah terakreditasi ya, Iya, terakreditasi tinggi juga terutama buat ekonomi, Iya. ya pembangunan ekonomi. Jadi ya bagaimana untuk teman-teman yang berada di bidang ekonomi itu harus lebih semangat lagi, biar besok itu mendapatkan nilai ya mungkin lebih dari saya lagi, ya mungkin seperti begitu. Boleh tahu nih IPK-nya berapa nih? Ya IPK yang kemarin saya dapatkan itu 3,64. Itu paling Ya, tertinggi itu paling ya? tertinggi ya Wow, mungkin luar biasa. lain ada yang lebih tinggi tapi kalau Iya. untuk kampus di Otto Gessler terkhususnya buat kami di ekonomi pembangunan ya saya rasa bahwa itu tertinggi sekali ya ya, buat iya. 3,64. Bukan rasa lagi, bukan saya rasa, Iya, tapi tapi memang. memang itu sudah Oke,
baik, terima kasih Silviani yang sudah meluangkan waktunya di sini ya. Kita berbincang-bincang dalam podcast kali ini. Ya semoga saja khususnya untuk yang lagi nonton ya bisa menginspirasi dan memberikan motivasi ya, punya motivasi tersendiri bahwa kita menginginkan jurusan yang kita inginkan itu tidak sia-sia dengan mendapatkan nilai yang tertinggi seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Silviani Komber, mahasiswa terbaik Setia Otto dan Gessler, jurusan Ekonomi Pembangunan dengan IPK tertinggi. Baik, kita jumpa lagi di Ton Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih.